Ming. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu secara ideal remaja diharapkan mampu mencapai tugas-tugas perkembangan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan terhindar dari berbagai perilaku menyimpang. Namun pada kenyataannya kenakalan remaja masih menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius. Data Komnas Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi 399 kasus tawuran pelajar dengan 82 korban jiwa. Di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, Polda DIY mencatat sebanyak 84 kasus kelitih sepanjang tahun 2023 yang mayoritas pelakunya merupakan pelajar. Kondisi tersebut juga ditemukan di Kelurahan Sidoagung sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dan asesmen, menunjukkan bahwa remaja masih terlibat dalam berbagai perilaku menyimpang, seperti merokok, membolos sekolah, mengonsumsi minuman keras, perjudian daring, hingga pencurian. Serta 76,5% responden mengaku pernah melakukan kenakalan remaja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kenakalan remaja memerlukan penanganan secara tepat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pengaruh konseling kelompok sebagai salah satu intervensi psikologis dalam menurunkan kenakalan remaja di Kelurahan Sidoagung. Adapun rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh konseling kelompok terhadap penurunan kenakalan remaja di Kelurahan Sidoagung. Kemudian tujuan yaitu mengetahui pengaruh konseling kelompok terhadap penurunan kenakalan remaja di Kelurahan Sidoagung. Manfaat teoritis, satu, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi pendidikan. Dua, memperkaya kajian mengenai penerapan konseling kelompok dalam penanganan kenakalan remaja. Adapun manfaat praktis yaitu satu, menjadi informasi dan referensi bagi masyarakat serta pihak terkait dalam upaya mengatasi kenakalan remaja. Dua, menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan intervensi psikologis bagi remaja. Untuk yang selanjutnya yaitu variabel terikat dari penelitian ini adalah kenakalan remaja. Dengan kata kunci, perilaku menyimpang pada remaja bertentangan dengan norma sosial meliputi perilaku amoral, asosial, dan pelanggaran hukum. Adapun kajian teori utama dalam penelitian ini mengacu pada Gunarso 2009 yang menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan bentuk kegagalan remaja dalam melakukan penyesuaian diri terhadap tuntutan, nilai, dan norma sosial yang berlaku. Pada masa remaja, individu berada dalam fase transisi menuju dewasa yang ditandai dengan berbagai tugas perkembangan seperti mengembangkan hubungan sosial yang sehat, mencapai kemandirian emosional, serta bertanggung jawab terhadap perilakunya. Ketika remaja tidak mampu memenuhi tugas perkembangan tersebut, mereka lebih rentan menampilkan perilaku menyimpang dan kenakalan remaja atau kenakalan remaja. Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini menggunakan konseling kelompok sebagai intervensi psikologis yang diharapkan dapat membantu remaja mengembangkan kemampuan penyesuaian diri sehingga pencenderungan melakukan kenakalan remaja dapat menurun. Jenis-jenis kenakalan remaja menurut Gunarso 2019. Kenakalan amoral dan asosial, yang meliputi tidak diatur dalam undang-undang, sulit dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, tiga, pertentangan dengan norma sosial dan moral. Dua, kenakalan yang melanggar hukum, yang meliputi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, penyelesaiannya mengacu pada undang-undang, apabila dilakukan oleh orang dewasa termasuk tindakan pidana. Dampak dari kenakalan remaja sendiri menurut Salsabila 2025 yaitu dapat menghambat perkembangan remaja menuju kedewasaan serta memengaruhi berbagai aspek kehidupan, meliputi aspek psikologis, sosial, pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Menurut Bobby 2023, kenakalan remaja juga berdampak pada munculnya berbagai permasalahan psikologis, seperti stres, kecemasan, depresi, menurunkan kepercayaan diri, kesulitan mengolah emosi, serta terganggunya hubungan dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sosial. Sementara itu, Sulastri 2020 menjelaskan bahwa kenakalan remaja dapat menghambat pencapaian cita-cita, merusak potensi diri, serta meningkatkan risiko keterlibatan dalam perilaku kriminal yang berat di masa mendatang. Berdasarkan
Berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja memberikan dampak yang luas terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan masa depan remaja, sehingga memerlukan penanganan yang tepat. Adapun intervensi kenakalan remaja, menurut Gunarso 2019 mengelompokkan upaya penanggulangan kenakalan remaja menjadi 4 bentuk. Ya, satu, preventif, yaitu mencegah munculnya kenakalan remaja. Dua, represif, yaitu menekan dan menghambat berkembangnya kenakalan remaja. Tiga, kuratif, yaitu memperbaiki perilaku remaja yang telah melakukan kenakalan remaja. Empat, rehabilitatif, yaitu membantu remaja kembali berfungsi secara positif di lingkungan sosial. Penelitian ini berfokus pada pendekatan kuratif dan rehabilitatif melalui intervensi psikologis. Intervensi psikologis ada banyak bentuknya. Yang saya tuliskan yaitu satu, psikoedukasi, meningkatkan pengetahuan, regulasi emosi, dan kesadaran perilaku. Dua, terapi asertif, meningkatkan kemampuan mengekspresikan diri dan kontrol diri. Tiga, konseling kelompok, memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengubah perilaku. Dasar pemilihan intervensi yaitu psikoedukasi berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran. Dua, terapi asertif berfokus pada kemampuan mengekspresikan diri dan kontrol diri. Tiga, konseling kelompok berfokus pada perubahan perilaku melalui dinamika kelompok, berbagi pengalaman, umpan belik, dukungan sosial yang dan refleksi bersama. Jadi untuk intervensi yang saya pilih pada penelitian ini yaitu konseling kelompok. Baik, untuk variabel bebas, yaitu konseling kelompok dengan kata kunci proses bantuan dalam suasana kelompok, memanfaatkan dinamika kelompok, berbagi pengalaman, umpan balik, dan dukungan sosial, serta mengembangkan perilaku yang lebih adaptif. Kajian teori. Praitno dalam Novialdi 2021 menjelaskan bahwa konseling kelompok merupakan upaya untuk membantu siswa melalui pemanfaatan dinamika kelompok sehingga kelompok menjadi lebih berkembang, mandiri, dan mampu mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Menurut Moin 2024, konseling kelompok bertujuan membantu individu mengembangkan pemikiran, persepsi, emosi, wawasan, dan sikap yang lebih positif sehingga mampu mendorong perubahan perilaku yang lebih adaptif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konseling kelompok juga bertujuan mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas hubungan interpersonal, serta membantu anggota kelompok dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi secara efektif. Menurut Zahroh 2019, pelaksanaan layanan konseling kelompok terdiri dari 4 tahap utama yaitu 1. Tahap pembentukan, 2. Tahap peralihan, 3. Tahap kegiatan, 4. Tahap pengakhiran. Dinamika intervensi. Menurut Gunarso 2019, kenakalan remaja merupakan bentuk kegagalan remaja dalam melakukan penyesuaian diri terhadap norma sosial. Salah satu intervensi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah konseling kelompok. Melalui proses berbagi pengalaman, mengungkapkan pikiran dan perasaan, pemberian umpan balik, serta dukungan sosial anggota kelompok, MUIN 2024 dan juga 2025. Remaja akan memperoleh kesempatan untuk merefleksikan perilakunya, peningkatan pemahaman diri, mengembangkan kemampuan emosi, serta memperkuat kontrol diri. Perubahan pada aspek kognitif, emosi, sosial, dan perilaku tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penyesuaian diri sehingga kecenderungan melakukan kenakalan remaja dapat menurun. Temuan ini didukung oleh penelitian Girsang 2024 dan Anggraini 2025 yang menunjukkan bahwa konseling kelompok efektif dalam menurunkan kenakalan remaja. Subjek dalam penelitian ini yaitu remaja merupakan transisi yang ditandai dengan proses pencarian jati diri sehingga lebih rentan melakukan perilaku menyimpang apabila belum mampu mengendalikan emosi dan perilakunya. Berdasarkan hasil asesmen langsung pada remaja dan wawancara dengan Pamong di Kelurahan Sidoagung, masih ditemukan berbagai bentuk kenakalan remaja seperti merokok, membolos, meminum minuman keras, pencurian, judi online, dan pinjaman online. Meskipun telah dilakukan upaya preventif, namun masih belum tersedia layanan konseling remaja sebagai intervensi psikologis. Oleh karena itu, penelitian ini memilih remaja dengan kecenderungan perilaku kenakalan sebagai subjek penelitian untuk diberikan intervensi konseling kelompok.
Hipotesisnya yaitu penelitian ini Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan skor kenakalan remaja sebelum dan sesudah diberikan konseling kelompok. Skor kenakalan remaja setelah diberikan konseling kelompok diperkirakan lebih rendah dibandingkan skor kenakalan remaja sebelum diberikan konseling kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Itu presentasi dari saya. Apabila masih ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya sangat berharap em, Bapak Ibu pembimbing memberikan saya masukan, feedback untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.